Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pada bab 5 pertemuan yang pertama pembelajaran ilmu hadis di semester 2 ini, kita akan membahas materi hadis berdasarkan tempat penyandarannya. Kemudian kita langsung ke peta konsep. Pada peta konsep ini, hadis berdasarkan tempat penyandarannya ini dibagi menjadi 4 bagian yang kita bahas nantinya. Jadi ada 4. Yang pertama pembahasannya kita awali dengan hadis qudsi. Kemudian yang kedua hadis marfu. Yang ketiga hadis mauquf. Kemudian yang terakhir hadis maqtu. Kita lanjut. Mari memahami. Dalam bab ini disajikan istilah-istilah dan contoh-contoh hadis yang sumbernya dari Allah, dari Nabi Muhammad, dari sahabat, dan dari tabi'in. Di antaranya ada yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Hadis-hadis ini secara hukum ada yang sahih, hasan, dan ada pula yang dhaif. Jadi ada 3 hadis. Hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Di samping itu, dalam bab ini juga dijelaskan perbedaan antara hadis yang sumbernya dari Allah dan Al-Quran, serta perbedaannya dengan hadis yang bersumber dari Nabi. Ketika mengamati hadis, ada yang matanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi, sahabat, tabi'in, bahkan matanya merupakan fatwa ulama. Oleh karena itu, para muhaddisin berbagi hadis dari segi sumbernya atau penyandarannya ada 4. Jadi yang kita bahas hari ini, kita membahas hadis qudsi. Hadis qudsi A. Hadis qudsi. Pengertian hadis qudsi dinisbatkan kepada kata al-qudsi yang berarti suci dan bersih. Disebut juga hadis rabbani atau hadis ilahi. Menurut istilah, hadis qudsi adalah ma'adhafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ilallahi azza wa jalla min ghairil Qur'an. Hadis yang disandarkan dan disanadkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an. Kemudian dinamakan hadis karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mensabdakannya, dan dinamakan hadis qudsi dan dinamakan dengan qudsi karena sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci. Ini yang membedakan dengan hadis nabawi. Hadis qudsi berjumlah sekitar 200. Nah, jadi jumlah hadis qudsi sekitar 200. Jadi hadis qudsi ini disandarkan dan disanadkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran. Kemudian yang kedua, contoh hadis qudsi. Jumlah hadis qudsi tidak terlalu banyak, sekitar 200. Di antaranya ma akhrajal muslim fi sahihihi an Abi Dzar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Al-hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman
wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan diriku dari berbuat zalim, dan aku haramkan perbuatan zalim untuk kalian semua, maka janganlah kalian berbuat zalim. Kemudian lagi hadis qudsi yang lain, ma akhrajal Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu salasatun anna hasmuhum yaumal qiyamah rajulun a'ta bi summa wadara wa rajulun ba'a hurrun fa'aqala sama nahu wa rajulun istajara ajirun pastaufa minhu walam yu'ti ujrahu. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Ini ada perbedaannya antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Nomor 1, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah dan lafaznya ada perbedaan pendapat ulama. Nah, di sini kalau tadi lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, sama maknanya dari Allah, dan lafaznya ada perbedaan pendapat ulama. Jadi lafaznya ada perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau Al-Quran langsung. Kemudian yang kedua, dihukumi ibadah bagi yang membacanya. Nah, ini Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu salah satu ibadah. Kalau hadis qudsi tidak dihukumi ibadah bagi yang membacanya. Jadi ada ibadah bagi yang membacanya. Ada termasuk ibadah maksudnya. Kemudian yang ketiga, sebagai mukjizat. Kalau Al-Quran itu sebagai mukjizat, maksudnya mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hadis qudsi bukan mukjizat. Ini perbedaannya. Kemudian perbedaan yang keempat, tidak boleh meriwayatkan maknanya saja. Jadi kada boleh meriwayatkan maknanya saja. Kalau hadis qudsi boleh meriwayatkan maknanya saja. Ini bedanya. Kemudian yang kelima, dibaca saat sholat. Tapi kalau hadis qudsi tidak dibaca saat sholat. Kemudian perbedaan yang terakhir, disyaratkan harus mutawatir. Nah, kalau hadis qudsi tidak harus mutawatir. Nah, itu perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Sampai sini dulu untuk materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat, dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.